Perkenalkan, nama saya Yudi Agus Trijaya Pardede. Nama saya Rizky Ahmad Abdullah. Nama saya Riandika Permana. Saya Ahmad Azmi Abdul Rohim. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi CRM, yaitu VTiger. VTiger merupakan solusi aplikasi CRM yang paling populer. Aplikasi ini membantu perusahaan untuk mengorganisir dan memelihara informasi secara efisien di dalam segala aspek yang berkaitan dengan customer. Fitur-fitur dalam VTiger antara lain ada marketing, sales, inventory, support, project, dan tools. VTiger juga memisahkan antara tim pemasaran, penjualan, dan dukungan sehingga memungkinkan untuk melakukan pekerjaan terbaik dari satu pandangan bersama tentang pelanggan. Fitur-fitur dalam VTiger ini dimuat dalam satu menu secara berderet ke bawah sehingga memudahkan user dalam penggunaannya. Dalam VTiger ada 3 perangkat lunak utama yang digunakan. Yang pertama, perangkat lunak penjualan yang mampu meningkatkan penjualan dan pengelolaan tim, mampu menemukan prospek terbaik, dan dapat memahami pelanggan dengan lebih baik. Kedua, perangkat lunak pemasaran yang dapat membantu dalam menangkap dan melacak prospek dengan lebih cepat, meluncurkan kampanye ke atas pelanggan baru. Pelacakan lintas saluran digital menjadi mudah. Ketiga, perangkat lunak dukungan yang membantu dalam meningkatkan layanan dalam perusahaan dan memiliki berbagai informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. VTiger juga memungkinkan satu tim dalam menghadapi pelanggan dan mampu bekerja sama dalam satu aplikasi. VTiger juga memungkinkan tim untuk berkolaborasi dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dalam VTiger ini kita dapat bekerja sebagai satu tim dan mengerjakan suatu tugas dalam satu waktu yang sama sehingga pekerjaan yang ada akan lebih mudah dikerjakan. Kami memilih VTiger CRM sebagai aplikasi yang kami gunakan untuk tugas kali ini karena VTiger mampu memanage semua data-data customer dari akun, kontak, sampai prospek atas customer yang bersangkutan. VTiger juga menggunakan Salesforce Automation yang melakukan penjualan produk dan billing atas customer. Juga terdapat menu quotation, sales order, dan juga invoice. Dan juga penggunaan VTiger ini mudah sehingga membantu kita dalam pengerjaannya. Sebelum instalasi VTiger, pertama kita menyiapkan XAMPP sebagai software host untuk localhost VTiger. Lalu, kita mendownload VTiger open source dari websitenya seperti berikut ini. Setelah itu kita ekstrak file yang baru kita unduh barusan, lalu kita pindahkan ke folder htdocs di folder SAP. Setelah sudah kita pindahkan, jalankan Control Panel SAM, lalu start Apache dan MySQL, dan buka browser, lalu buka localhost VTiger CRM yang sudah kita pindahkan tadi. Klik next pada instalasi seperti berikut ini dan isi data sesuai yang diinginkan. Setelah pengisian data selesai, kita klik next lagi dan isi lagi sesuai seperti yang diinginkan. Lalu setelah itu tunggu instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, VTiger siap dijalankan.
Berikut merupakan tampilan awal dari VTiger CRM versi open source. Di dalam CRM VTiger terdapat fitur-fitur yang memudahkan proses manajemen hubungan pelanggan. Fitur-fitur tersebut antara lain: yang pertama adalah marketing, berisi strategi yang memudahkan perusahaan untuk memasarkan produk-produknya. Terdapat fitur campaign yang berfungsi untuk mempromosikan produk, leads yang berisi urutan peringkat pelanggan yang berpengaruh. Kemudian juga terdapat contacts dan organizations yang berisi daftar kontak dan organisasi. Kemudian yang kedua terdapat sales. Sales ini berisi detail-detail tentang penjualan perusahaan seperti produk, layanan, dan SMS notifier. Fitur ini memudahkan perusahaan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penjualan. Fitur ini juga membantu perusahaan untuk meminimalisir kesalahan data jika dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga terdapat inventory, yaitu berisi daftar-daftar penjualan secara lebih mendetail. Fitur ini memudahkan perusahaan untuk mengatur produk-produk secara otomatis. Dengan automasi ini, perusahaan dapat melacak segala jenis aktivitas terkait penjualan secara tepat dan cepat. Pada akhirnya, perusahaan dapat mengatur rencana marketing kedepannya dengan teliti. Kemudian yang keempat terdapat support, yaitu berfungsi untuk memudahkan perusahaan untuk menjangkau ekspektasi pelanggan. Terdapat sistem ticketing, service, dan facts and questions yang memudahkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian yang kelima terdapat proyek, berisi daftar dan detail tentang segala proyek yang ada di perusahaan. Fitur ini memudahkan proyek managers, administrator, dan anggotanya dalam menjalankan serta mengamati proyek. Kemudian yang terakhir terdapat fitur tools. Ini berisi fitur-fitur yang membantu segala aktivitas yang dilakukan pada CRM VTiger. Untuk lebih jelasnya mengenai fitur-fitur CRM akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada VTiger. Pertama, pada marketing ada beberapa fitur, yaitu campaign, leads, contact, sama organization. Pertama, campaign. Campaigns ini berguna untuk memasarkan sebuah produk kepada customer. Pada contoh kali ini ada campaigns yang bernama diskon besar-besaran Oppo A3s RAM 3/32 assigned to you per DD dengan status inactive. Untuk melihat informasi lebih lengkap dari campaign ini, dapat kita tekan data-data campaign ini. Setelah ditekan, kita akan diberikan tampilan informasi yang lebih lengkapnya dari campaign diskon Oppo A3s ini. Dan untuk mengedit atau mengganti data-data pada informasi campaign ini dapat dengan mudah diubah dengan cara menekan tombol di sebelah kanan dari informasinya. Jika kita ingin ubah status campaignnya menjadi aktif, kita bisa pilih aktif dan maka akan disimpan secara otomatis. Jika kita ingin menambah campaign baru, misalnya ada produk baru, dapat kita tekan tombol sebelah kanan atas yang ada tulisan add campaign dan bisa kita masukkan informasi-informasi lengkapnya. Data-data yang ada pada tanda bintang merah ini harus diisi. Jika tidak diisi, maka data yang lain yang telah kita isi tidak akan disimpan. Kemudian pada leads merupakan seseorang yang berpulang untuk membeli produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya di sini ada namanya Ahmad Asmi. Lead source-nya existing customer. Untuk melihat data lengkapnya bisa ditekan. Ini merupakan data-data lengkap dari leads Mr. Ahmad Asmi. Untuk menambah
lead baru, bisa kita klik di kanan atas add lead, maka kita bisa mengisikan informasinya di sini. Kemudian ada kontak dan organisasi. Kontak dan organisasi ini dimiliki oleh semua fitur-fitur yang ada dalam VTiger, seperti di sales ada kontak organisasi, inventory, support, dan project. Kontak ini merupakan kontak-kontak customer yang bisa kita inputkan dengan menambah add kontak. Di sini contohnya ada Ahmad dan Rian. Organisasi juga begitu, merupakan organisasi, dapat kita isi dengan create atau organization. Pada sales ada fitur yang bernama opportunities. Opportunities merupakan sebuah peluang untuk melakukan penjualan yang datang dari leads leads itu yang tadi di marketing tadi, merupakan seseorang yang berpulang untuk membeli produk-produknya kita atau produk-produk sebuah perusahaan. Di sini contoh opportunities adalah dengan nama HP anti air dan anti debu. Dapat kita klik juga untuk melihat informasi lebih lengkapnya. Berikutnya kontak name dan kapan ditutup. Aktivitiesnya bisa kita tambahkan task atau event ataupun komen di sini bisa. Kemudian ada namanya quotes. Quotes merupakan proposal penjualan formal dengan menetapkan harga yang dikirim ke prospek sebelum mereka membuat keputusan untuk membeli produk-produk yang kita pasarkan. Untuk menambah quote bisa seperti biasa sebelah kanan atas dan mengisi data-data yang ingin kita tambahkan quote-nya. Lalu ada namanya products. Products ini merupakan produk-produk yang kita jual atau sebuah perusahaan jual. Di sini ada contoh Oppo A3s dengan detail-detail yang bisa kita lihat dengan harga 11.350.000. Pada VTiger ini bisa kita follow juga sehingga bisa mendapatkan update mengenai produk Oppo A3s ini. Lalu ada service sebagai layanan, misalnya layanan pelanggan bisa kita tambahin ataupun layanan yang ingin perusahaan kita buat. Kemudian ada SMS notifier sebagai pengingat jika ada produk baru atau layanan yang ingin diberikan kepada kita. Kemudian pada tools ada email templates. Email templates ini merupakan sebuah email yang memiliki standar dan format yang telah dibuat oleh perusahaan. Misalnya di sini ada format untuk invitation, pengajakan. Bisa kita lihat bahwa ini telah ada formatnya. Atau ada pengingat aktivitas atau penerimaan pesanan, ataupun kita bisa memberi email template thanks note yang berarti kita memberikan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan kita. Lalu ada our sites, kita bisa menambahkan situs kita di sini. Kemudian ada recycle bin. Recycle bin ini merupakan fitur yang saya rasa sangat berguna. Jika kita menghapus sebuah kontak di fitur dari marketing tadi, bisa kita dapatkan di sini, sehingga setelah kita salah menghapus atau datanya hilang, kita bisa merestore kembali data-datanya. Semua data-data yang ada pada VTiger bisa di-restore kembali. Di sini terdapat menu-menunya. Pada opportunities, kontak, organisasi, leads, dapat kita restore kembali. Atau ini sebagai tempat penyimpanan data-data yang telah kita hapus. Kemudian ada Payback Manager, yaitu membantu tracking penjualan atau aktivitas penjualan, ataupun dapat berbentuk manajemen data. Bagian inventory, kemudian bagian produk. Jadi di sini untuk menambahkan produk, di sini masih kosong. Kita tambahkan produknya dengan cara mengklik add product. Inventory itu sebelumnya ini untuk menambahkan produk-produk yang ada. Ibaratnya inventory itu tempat untuk menampung semua produk-produk gitu.
Jadi kita tulis inventory name-nya. Di sini sudah saya sudah punya produknya. Kita paste saja. Terus part number-nya ini ibaratnya seperti primary key. Jadi ibaratnya inisial gitu. P, semisal isinya P untuk produk 001. Jadi produk pertama. Kemudian manufacturer ini kita bebas memilihnya. Di sini saya akan memilih yang sudah ada, jadi Lexpon Inc. Kemudian tanggal support start date-nya. Di sini support start date itu adalah tanggal untuk memulai produk itu untuk dijualkan, produk handphone. Terus di sini expiry date-nya, ini produk sudah tidak bisa dijual lagi atau tanggal akhirnya gitu dalam penjualan. Di sini saya isi tanggal 31 Desember. Kemudian websitenya ini bebas, jadi kita bisa mengisinya. Atau websitenya ini website handphonenya kita isikan www.oppo.com. Kemudian ini manufaktur part number. Di sini adalah nomor barang produksinya, barang keberapa gitu. Semisal di barangnya perusahaannya Oppo ini produksi keberapa gitu. Jadi kita isi produksinya secara asal. Kemudian serial number itu semisal kalau Anda membeli handphone, di sana kan ada box, terusnya biasanya di luar box tuh ada stiker untuk melihat harga, biasanya di barcode-nya di scan. Ini serial number-nya bisa kita tulis. Nah, seperti ini. Kemudian produknya aktif. Terus sales start date ini adalah tanggal untuk memulai kita menjualkan produk kita. Misal tanggal 10 bulan Juli, jadi setelah support date gitu, sales start date itu. Kemudian kategori produknya produk perangkat keras. Terus end date-nya itu tanggal penjualan ini selesai. Jadi semisal akhir bulan November tanggal 30. Jadi sales end date ini sebelum dari support expiry date. Terus vendor name-nya di sini jika sudah ada bisa kita klik search. Terus di sini ada 3, saya sudah mengisikan 3. Jadi tinggal kita klik saja. Kalau ingin menambahkan vendor, jika sebelumnya belum menambahkan vendor, bisa klik plus, terusnya kita isi vendor name, terus nomor teleponnya si vendor, terus primary emailnya si vendor, kemudian assign to ini admin yang ditugaskan di vendor tersebut. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu vendor part number di sini bisa kita isi asal. Terus product sheet-nya ini produk jenis apa gitu, kategorinya. Jadi semisal kalau ada kategori 1 itu televisi, kategori 2 itu handphone gitu. Jadi kita isinya kategori kedua gitu maksudnya. Terus GL account ini penjualannya ingin dijual di mana, di penjualan perangkat keras, perangkat lunak, atau penjualan internet. Jadi sekarang kita pilih penjualan lain-lain. Jadi bisa di mana aja kalau penjualan handphone kan. Terus unit price di sini harga handphone tersebut itu berapa. Di sini sudah saya tulis di notepad saya harganya. Terus kita paste saja. Kemudian VAT ini adalah pajaknya. Kita isi pajaknya 7.500, terus servisnya, pelayanannya kita biarkan saja di sini 12.500. Servis itu pelayanan atau uang admin
untuk diberikan kepada admin. Terus di sini commission rate-nya kita isi 1% saja. Kemudian sales, ini penjualannya kita biarkan saja 10.000. Purchase cost ini cost yang diharapkan atau tujuan costnya, goalsnya itu bisa sampai berapa rupiah gitu. Semisal kita ingin costnya 10 juta deh, 10 juta. Nah, terus usage unit, ini unitnya satuannya apa, apakah dalam kotakan atau dalam kardus, bisa dalam piece, jadi quantity, sheet itu, jadi kita pilihnya sesuai dengan satuannya gitu. Jadi kita pilih quantity. Terus quantity in stock, ini barang yang tersedia di dalam inventory itu, handphone tersebut jumlahnya ada berapa. Misal kita isi 250. Terus handlernya ini yang menangani stock information ini. Jadi yang menangani semisal nama saya Riandika atau nama teman saya bisa Ahmad Asmi. Terus QTU unit, per unitnya 1. Terus reorder levelnya kita isi 5. Terus QT in demand-nya bisa 10. Terus di sini kita bisa mengupload foto, gambar dari produk tersebut. Saya sudah men-screenshot gambar foto tersebut. Nah, setelah itu kita isi deskripsi dari produk tersebut. Saya juga sudah mencatatnya di notepad saya. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita paste. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kita cek lagi ke atas. Jika sudah selesai, bisa kita save. Nah, di sini sudah tersedia nama produknya, terusnya jumlah stoknya ada berapa, 250. Terus ini perangkatnya perangkat kelas gitu. Setelah itu kita cek update. Jadi jika ada perubahan atau segala macam, ini semisal ada perubahan kita klik edit, nanti setelah diedit keterangannya diubah. Kemudian di sini ada keterangan lagi. Kan kalau semisal baru seperti ini, jadi ada tulisannya created. Kalau semisal sudah diedit, ada nama orang yang mengeditnya dan tertulis edited. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bagian support dan di bagian tiket. Nah, bagian tiket ini sama halnya bagian support ini sama halnya dengan helpdesk, yaitu menangani kasus yang dialami customer. Kemudian tiket ini semacam case atau permasalahan dari customer. Jadi jika customer ingin memberikan masalah atau mencari solusi di perusahaan kita akan tambahkan add ticket atau add case, menambahkan case. Terus kita menuliskan informasi tentang tiketnya. Nah, di sini sudah ada semisal informasi untuk mengklaim garansi handphone. Jadi ketika customer handphonenya masih ada garansi semisal 5 tahun atau 4 tahun, maka kita bisa melakukan klaim garansi gitu kan. Nah, ini kontak name-nya adalah nama dari kontak customer yang mengeluhkan permasalahan. Di sini jika sudah ada kontak name dari penambahan pemesanan sebelumnya, bisa kita cari dengan klik select. Kemudian di sini kita sudah ada 2 customer, bisa kita pilih satu aja. Kemudian jika ingin menambahkan, kita lihat di sini ada nama depan, nama belakang. Di sini ada Mister, panggilannya Mister, Miss atau Mrs atau dokter atau prof. Terus nomor teleponnya, terusnya emailnya, kemudian nama organisasinya, terus ditugaskan untuk assign to.
Assign to maksudnya adalah permasalahan tersebut akan ditangani oleh siapa. Kemudian kita klik save. Nah, terusnya nama produknya bisa kita tambahkan nama produknya. Semisal nama produknya produk Samsung Galaxy A10s. Terus harganya kita misalkan 4.500.000. Terus di sini di dalam stoknya semisal ada 250 stok. Kemudian handlernya siapa yang menangani produk ini, semisal nama saya. VAT dan servis bisa diisi bisa tidak. Jika VAT ini adalah pajak, servis ini adalah pelayanan, sales ini adalah penjualan persentasenya. Kemudian bisa kita save. Setelah itu status dari permasalahan ini apa, semisal dalam pengerjaan atau menunggu respon. Kita klik menunggu respon saja. Terus nama organisasinya bisa kita cari, semisal di sini sudah ada Samsung, organisasi Samsung, atau bisa kita buat organisasinya dengan tulis nama organisasi, nomor primerinya, terus websitenya, terus ditugaskan kepada, terus kita klik save. Nah, kita lihat prioritinya atau prioritas dari permasalahan tersebut bisa low, normal, high, dan urgent. Nah, bisa kita pilih semisal normal, terus severity-nya semisal dalam minor, terus kategorinya permasalahan yang kecil. Terus source dan listnya bisa tidak kita isi dan diisi bila perlu. Kemudian detail deskripsinya apa, semisal mengklaim Galaxy handphone Samsung Galaxy A10s dengan storage-nya 32 GB. Terus solusinya apa, semisal solusinya klaim garansi handphone diterima. Setelah itu kita klik save. Nah, kemudian kita cek nih, kan namanya assign to-nya itu Riyandika Permana. Nah, sementara di akun saya namanya Riyandika Permana juga. Jadi bisa kita cek ke support, terus ke tiket. Nah, di sini sudah ada keterangannya, mengklaim Galaxy handphone dengan namanya Budi Doreni, nama kontaknya. Kemudian bisa kita klik di sini Galaxy handphone. Kemudian kita lihat update-nya dibuat oleh siapa, dibuat oleh Riyandika Permana. Kemudian kita lihat summary-nya, menunggu respon bisa kita ubah, bisa kita lakukan open untuk mengatasi permasalahannya. Terus bisa kita ubah juga setelah mengatasi permasalahan ini selesai, semisal dalam progres, masih dalam progres. Kemudian bisa kita ubah close, berarti tiketnya itu sudah tutup atau permasalahan ini sudah selesai gitu. Terus di sini bisa kita post komen atau masukkan file di sini, terus kita klik post. Terus di sini bisa kita tambahkan komentar dengan cara klik on roll up. Nah, di sini ada activitiesnya, bisa ditambahkan tugas-tugas atau event-event. Dan sekian, terima kasih. Sekian video mengenai VTiger CRM dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.